Bukan. Oke ya, kita sebenarnya mau masuk ke topik yang baru, cuma ada beberapa yang masih apa perlu disampaikan ya terkait UV. Mungkin topik barunya nanti 730 atau 740 ya. Eh, kita lanjutkan dulu ya yang materi minggu lalu. Sebentar, gimana cara ini? Oke ya, ini contoh apa namanya penentuan kadar dengan sampelnya tablet ya. Jadi tablet furosemid ini menggunakan spektro UV. Eh, cara ini sebenarnya jarang dilakukan ya. Maksudnya tuh ini kan menggunakan apa namanya absorptivitas jenis. Sering-seringnya yang dilakukan di apa di pabrik ya itu tuh menggunakan one point method gitu ya. Jadi kita punya apa baku pembandingnya berapa, punya absorbasi baku pembanding berapa, terus absorbasi dari larutan uji yang telah dipreparasi sedemikian hingga itu berapa gitu ya. Sehingga bisa menggunakan rumus yang perbandingan A1/A2 sama dengan C1/C2 gitu ya. Nah, cuma ini karena ini apa namanya soal gitu ya, jadi teoritis ya ini yang latih gitu ya. Jadi ini menggunakan A1% 1 cm. Nah, perhitungan menggunakan A1% 1 cm kan sudah ya. Jadi bangga saja ini di apa namanya eh, dilatih gitu ya di rumah. Nah, berikutnya ini yang analisis multikomponen ya. Jadi eh, dan kalau analisis multikomponen kan kita kemarin mensyaratkan bahwa si spektrum senyawa satu dengan spektrum senyawa dua itu beririsan gitu ya. Kalau terpisah mah kan bisa satu-satu gitu langsung ya. Tapi ini beririsan jadi ujung spektrum yang satu mengganggu ujung spektrum yang lainnya gitu ya. Terus harus bersifat aditif ya, tidak ada pengaruh matrik gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan dua panjang gelombang biasanya. Satu panjang gelombang lambda max yang punya si A misalnya, yang satu lambda max yang punya si B gitu ya. Tapi ingat di lambda max A, B itu punya punya apa serapan juga, terus di lambda max B si A juga punya serapan. Ya. Nah dari sini nanti kalian itu biasanya tipe soalnya itu ada dua tiga larutan ya di sini ya. Ada larutan baku A yang konsentrasinya diketahui, terus data-data absorbasinya diketahui gitu ya. Terus larutan baku B yang konsentrasi juga diketahui dan apa absorbasi juga diketahui. Nah, setelah itu baru nanti apa namanya larutan campurannya ya. Nah, dari larutan baku yang tunggal-tunggal A dan B nanti kalian bisa menghitung ya, bisa menghitung apa namanya absorptivitas molarnya masing-masing gitu ya. Sehingga pas nanti kalian membuat apa persamaan dari yang larutan campurannya kan bisa di panjang gelombang satu gitu ya. Itu kan penjumlahan dari absorbansi yang A1, absorbansi A di satu sama absorbansi B di satu gitu ya. Nah, masing-masing ini kalian uraikan ya, uraikan menjadi bentuk lambda birnya ya. Nanti epsilon A1 kali B kali CA, epsilon B1 kali B kali CB. Nah, ini CA dan CB itu kan eh, nggak ada CA1 CA2 gitu ya. Ini CA aja sih. Karena kan larutannya tadi satu larutan tapi campuran gitu ya. Nah, di sini nanti kalian masukkan angka-angkanya ya. CA nanti kalian yang akan cari, CB juga yang akan cari, B-nya itu apa lebar kuvet gitu ya. Sedangkan yang ini tadi diperoleh dari apa namanya? Larutan yang tunggal-tunggal tadi gitu ya. Larutan tunggalnya.
Nah, terus di yang lambda yang kedua kalian juga sama ya, buat apa namanya persamaan lambda birnya. Ini nanti diperoleh dari apa yang larutan tunggalnya, ini diperoleh dari larutan tunggalnya. Nah dari sini nanti kalian akan memperoleh dua persamaan dengan dua variabel ya, sehingga nanti apa namanya akan diperoleh eh, ya tadi dua persamaan dua variabel sehingga bisa diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi gitu. Nah ini yang lautan baku contohnya ya, lautan baku A1 di 420 punya A berapa, punya B berapa sebenarnya. A2 505 yang A berapa, yang B berapa. Ini belum campuran ya, ini lautan baku masih tunggal-tunggal. Sehingga nanti kalian dengan lambat bir kalian akan dapat nih ya epsilon A1-nya berapa, yang B1-nya berapa. Jadi yang ini masukkan ke persamaan ini gitu ya. C-nya kan kalau baku diketahui, B-nya diketahui, jadi ini kan bisa dihitung. Terus yang di A2 juga sama ya, epsilon A di 2 berapa, epsilon B di 2 berapa gitu. Dari sini nanti substitusikan. Sehingga nanti kalian bisa hitung bahwa CA-nya itu sekian, CB-nya itu sekian. Ya, itu analisis multi komponen ya. Nah, berikutnya yang analisis multi komponen itu ada salah satu apa cara lagi ya di spektrofotometri ini menggunakan spektrofotometri derivatif namanya ya. Ini bisa berlaku juga nanti di fluorometri, bisa juga di spektro IR ya atau spektroskopi lainnya gitu ya. Jadi nggak hanya di UV aja. Nah, ini prinsipnya gimana? Ini prinsipnya seperti dulu kalian belajar ya diferensiasi ya, turunan ya, diferensial gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat gitu ya, kalau kita punya kurva seperti ini gitu ya, pas kita buat turunan pertamanya gitu ya, si titik-titik ini kan titik belok, titik puncak, titik minimum itu akan bernilai nol gitu ya. Sehingga nanti kalau kita bikin apa namanya derivat pertamanya, mana ini derivat pertamanya mana? Nah ini first ordernya gitu ya. Jadi ini kalau ini kan jelas dari sini kan nol gitu ya. Ini akan jadi puncak seperti ini gitu ya. Dengan ini puncak di sini gitu ya. Terus yang ini dan yang ini titik-titik beloknya gitu ya. Nah kalau kita turunkan lagi ini juga sama ya. Ini akan jadi puncak, ini titik belok, ini titik belok sehingga akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya second ordernya ke sini gitu ya. Second order kita bisa turunkan lagi menjadi third ordernya gitu. Terus tuh ya. Nah, dengan cara ini memungkinkan kita menganalisis senyawa multikomponen ya, khususnya untuk apa senyawa-senyawa yang spektrum itu berhimpit tuh. Ini syaratnya juga sama ya kayak apa kayak waktu yang multikomponen ini nggak boleh apa ada interaksi apa dengan matrik lah dan lainnya harus sifat aditif gitu ya. Aditif di sini tadi satu tambah satu sama dengan dua gitu. Terus interaksi juga tidak boleh mengubah lambda max-nya gitu ya. Jadi lambda max-nya harus konstan gitu ya. Atau lambda min-nya juga harus konstan gitu ya. Jadi kadang pas kita mengembangkan dengan metode ini kadang kita nemu di first order-nya. Tapi kalau first order-nya bisa nggak ketemu, bisa juga di second order-nya nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu sistemnya untuk menganalisis si multi komponen gitu ya. Kita bisa lari ke third order-nya atau fourth order-nya ya. Tapi ada juga yang nggak nemu sama sekali gitu ya. Jadi memang tidak selalu buat campuran itu bisa dianalisis dengan spektrofotometri derivatif ya. Nah, misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita punya spektrum gitu ya, ada A, ada B, mungkin aja tadi ini bisa multi komponen, tapi ini bisa juga mungkin derivatif gitu ya. Nah, ini kalau kita jadi satu, ini kalau aditif dan tidak berinteraksi kan biasanya gini ya, membentuk apa namanya, membentuk satu spektrum dengan ya puncaknya jadi ada dua seolah-olah ya, dan jadi kayak ada lembah tuh. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan ya, jadi first ordernya misalnya, first ordernya kan seperti ini ya.
Tadi yang puncak jadi nol gitu ya. Puncak B jadi nol misalnya. Ini enggak sejajar ya, tapi ini kurang lebihnya seperti ini untuk menggambarkan konsepnya aja. Jadi kita punya seperti ini. Nah, kita harus cari nih setelah dapat first ordernya atau order-order berikutnya, kita harus cari di mana apa si panjang gelombang. Misalnya kita mau ukur A gitu. Berarti kalian harus cari eh, panjang gelombang B di mana absorbansi nol gitu. Kan bisa di sini ya. Jadi kalau kita mau ukur A di panjang gelombang sini itu bisa gitu ya. Atau mana-mana. Nah, di sini gitu ya. Di sini juga bisa nih. Itu, salah-salah. A kan ya. A berarti B-nya tuh harus nol. Ini kan ya. Terus B yang nol lagi. Nah, sini. Ini juga bisa gitu ya. Terus B nol lagi di sini. Tapi di sini kan A nggak bisa, nggak punya absorbansi ya. Atau nggak punya respon lah gitu ya. Jadi kemungkinan pas kalian mengukur A itu bisa lakukan di sini. Atau bisa melakukannya di sini gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kalian mau ukur B, berarti kita harus cari si A-nya itu absorbansi nol ya. Bisa di sini ya. Tapi ini negatif, tapi nggak apa-apa negatif ya. Karena di sini bukan absorbasi lagi, ini amplitudo jadinya sebenarnya. Bukan ininya. Y-nya itu amplitudo, bukan absorbansi lagi. Terus bisa juga di sini gitu ya, pas A0 kita bisa ngukur B-nya berapa, atau di mana misalnya. Nah, di sini misalnya, ini juga bisa gitu ya. Tentu saja kita biasa pilih yang responnya paling besar gitu ya, yang deltanya itu paling besar. Bisa kalau A mungkin lebih memilih yang di sini daripada yang di sini. Yang B juga mungkin memilih yang di sini daripada yang di sini gitu. Karena ini dianya kecil gitu ya. Atau B bisa di sini juga gitu ya, karena O-nya kan apa A-nya nggak nyerap sama sekali. Nah, ini juga bisa di sini. Nah, nanti kita coba nih kalau pas penelitiannya itu kita coba masing-masing, nanti lihat linearitasnya, lihat rentang bisa diukur berapa, itu yang paling bagus itu yang biasanya dipilih. Ya. Ini juga berlaku juga untuk derivat-derivat berikutnya gitu. Kadang tadi pas derivat pertama ternyata tidak ditemui nih si keadaan apa si eh, namanya istilah tekniknya zero crossing ya. Zero crossing itu nggak ditemui, jadi kita harus cari di order-order yang lebih tinggi misalnya. Ini beberapa penelitian juga kalau spek apa kalau alatnya lumayan bagus ya, disertai dengan softwarenya, ini bisa ke sini larinya ya. Bisa 2 komponen, 3 komponen, 4 komponen, bahkan di jurnal-jurnal yang terbaru mungkin sampai 5 komponen gitu ya. Tapi tadi ya, makin banyak komponennya, makin sulit kondisi ditemukan ya. Dan tadi belum tentu 2 komponen pun sistem bisa ditemukan itu belum tentu juga gitu. Jadi ya, nggak berlaku untuk semuanya, nggak seperti spektro apa ya, nggak seperti nanti KCKT. Kalau KCKT kan bisa dirancang ya untuk berbagai macam sistem. Dan contohnya ya dari jurnal nih. Jadi ini 3 komponen gitu ya, saling bertumpukan gitu ya. Nah, nanti kalian cari apa zero crossingnya yang mana yang untuk masing-masing ya. Ini tuh apa ini second atau first? Sebenarnya dilihat dari sini ya. Kan eh, kalau dulu belajar derivatif ada istilah turunan pertama, turunan kedua ya. Dy per dx, terus apa ya? D kuadrat x D kuadrat y per dx kuadrat gitu ya, turunan keduanya terus gitu. Itu dilihatnya di sini gitu ya. Kalian itu turunan berapa yang bisa lihat di sini. Nanti kalian cari apa zero crossingnya di belah mana gitu ya. Nah, misalnya ini juga gitu ya. Ini contohnya apa ini untuk piro piri piriproxifen ya, lorotalonil gitu ya. Dia numpuk seperti ini ya. Jadi setelah numpuk terus diderivatisasi, ini derivat pertama, ini first derivat gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cari kira-kira panjang gelombang zero crossing yang mana gitu ya. Macam-macam terus ada di sini juga misalnya. Ya. Satu lagi di mana dia? Betul lagi kan kasih tahu kan ya. Nanti kalian bisa lihat nih artikelnya di artikelnya kira-kira gimana gitu. Itu yang derivatif. Berikutnya spektrofotometri UV vis juga bisa dikombinasikan dengan metode kimia gitu ya. Dengan reaksi kimia atau reaksi biokimia ya yang menggunakan enzim ya. Nah, di sini khususnya untuk senyawa-senyawa yang
eh, tidak punya kromofor atau kromofornya itu dipunyai oleh beberapa gitu ya, sehingga kalau kita mau analisis ada gangguan dari yang lainnya gitu ya. Dengan reaksi kimia ini kita bisa geser yang mungkin tadinya spektrumnya di daerah UV gitu ya, dan yang lainnya juga di daerah UV. Dengan adanya reaksi kimia maka dia bisa digeser ke arah visible gitu ya. Tentu saja yang diukur itu produknya bukan analitnya ya. Jadi analitnya direaksikan dengan suatu reagen akan menghasilkan produk yang menyerap biasanya diarahkan di daerah visible biasanya ya. Sehingga nanti gangguan-gangguan yang eh, di daerah UV nanti dia akan tidak mengganggu ya karena masih masih di daerah UV ya. Ini salah satu contohnya adalah misalnya kita menentukan ZN misalnya ZN di dalam infus atau apa gitu ya. Nah ZN itu kan kalau mau pakai UV nggak bisa ya. Harusnya mungkin pakai AS atau pakai titrasi atau dan lainnya gitu ya. Tapi biasanya pertimbangan lainnya tadi konsentrasi gitu ya. Jadi kalau pakai titrasi harusnya bisa kompleksometri, tapi ternyata kadarnya terlalu kecil, jadi kepakai titrasi nggak bisa ya itu mungkin gitu ya. Sehingga apa namanya? Kalau pakai UV ya kita bisa pakai reaksi-reaksi yang membentuk warna dengan si ZN ya. Biasanya kalau pas belajar titrasi kompleksometri ada indikator metalokrom, nah itu mungkin bisa berpotensi untuk digunakan sebagai reagennya gitu ya. Salah satunya di sini adalah silyl oren ya. Jadi silyl oren direaksikan dengan ZN dia akan menghasilkan puncaknya di 575 ya. Sedangkan silyl orennya sendiri dia puncaknya di 438 gitu ya. Jadi ya walaupun silyl oren berwarna tapi warna yang terbentuk itu warna yang berbeda gitu. Jadi kita bisa kuantisasi si ZN di apa namanya di 575. Nah, sedangkan matriknya ZN general infus ya. Kalau infus mah paling juga ada NaCl atau yang lainnya gitu ya, jadi tidak terlalu ganggu sebenarnya. Ya, ini juga sama ya, UV dengan reaksi eh, kimia juga, tapi yang dikatalis oleh enzim ya, jadi reaksi enzimatik ya. Nah, keuntungan dengan reaksi enzimatik itu biasanya spesifitas metodenya meningkat ya, meningkat drastis. Kenapa? Karena enzimatik reaksi-reaksi yang berbasis enzim itu biasanya spesifik gitu ya. Misalnya ini mungkin waktu atau nanti pas biokimia farmasi ya. Salah satunya mungkin yang karbohidrat itu praktikumnya ini ya, menentukan glukosa darah gitu. Menggunakan metode GOD PAP. GOD-nya itu glukosa oksidase, PAP-nya 4 amino antipirin, fenol dan peroksidase ya. Nah, di sini glukosa dan ini spesifik untuk D-glukosa ya. Jadi L-glukosa, D-galaktosa, L-galaktosa atau fruktosa itu tidak ganggu ya. Jadi ini hanya untuk D-glukosa gitu. Ini akan dioksidasi dengan adanya oksigen ya dalam air menghasilkan H2O2 dan asam diglukonat ya. Glukonatnya berarti ionnya ya. Karena kan ini apa aldehid ini jadi asam karboksilat ya. Ini H2O2-nya nanti dikuantisasi dengan 4 amino antipirin, fenol, katalis peroksidase menghasilkan kuinon imin. Nah, kuinon imin ini produk yang menyerap sinar visible ya di daerah kalau nggak salah di sekitar 500 sampai 540 nanometer gitu ya. Sehingga ini bisa bisa diukur dengan seperti itu vis ya, khususnya visible-nya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa glukosa darah berarti kan glukosa dalam darah ya. Nah, ini biasanya di preparasi sederhana yang whole blood ya darah utuh terus diubah menjadi plasma atau serum dengan penambahan zat tertentu. Nah, setelah jadi plasma baru langsung direaksikan dengan reaksi GODPAP gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa komponen darah itu eh, mungkin berisi ribuan senyawa ya. Tapi kan kalau darah, apalagi plasma dan serum itu kan warnanya paling juga apa kuning sampai kuning pucat gitu ya. Nah kuning kuning pucat biasanya dia mentoknya ngabsorpsinya itu paling di sekitar di bawah 400-an, jadi 200 400 jadi di daerah UV. Gitu. Dengan adanya reaksi ini
serapan si produk jadi menyerap di 500, ini kan udah daerah visible, sehingga yang walaupun isinya ribuan tapi dia masih ada di daerah visible EUV gitu ya, sedangkan glukosanya seolah-olah diukur di visible, jadi tidak tidak secara apa serapan kayak gitu tidak terganggu oleh matrik-matrik lainnya gitu ya. Nah, berikutnya ini ada penentuan aktivitas enzim ya. Jadi salah satu apa instrumen yang paling banyak digunakan untuk penentuan aktivitas enzim itu biasanya spektrometris gitu ya. Nah, ini penentuannya menggunakan mode kinetik gitu ya, karena kita menentukan kecepatan reaksi gitu ya. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya ini biasanya modenya mode end point ya. Kenapa? Karena reaksinya dibuat seolah-olah selesai gitu ya, atau setimbang baru diukur gitu ya. Kalau mode kinetik, saat reaksi masih berjalan, maka kita ukur absorbansinya ya. Absorbasi di menit 1 misalnya, absorbasi di menit 20 misalnya, absorbasi di menit 30 misalnya. Nah, di situ nanti kalian akan dapat delta absorbasi dibagi delta waktunya. Nah, itu adalah kecepatan reaksinya gitu ya. Ya macam-macam ya. Nah, itu juga bisa. Oke, itu yang spektrofotometri UV vis ya. Bahannya saya udah upload di Edunek ya, jadi kalian bisa baca-baca juga gitu. Kira-kira ada pertanyaan untuk spektrofotometri UV vis sebelum kita pindah ke fluoro? Ingat ya, UV vis itu bisa untuk identifikasi, bisa untuk kemurnian, bisa untuk kadar, bisa untuk kinerja sediaannya. Secara teoritis bisa semuanya. Tapi ya tadi aplikasi paling banyak untuk penetapan kadar biasanya. Ya. Identifikasi ada, bahkan kemarin kan diperlihatkan ya, identifikasi itu lumayan banyak juga sebenarnya ya. Tapi yang paling banyak tentu saja kadar biasanya. Kemurnian ada beberapa lah ya. Karena biasanya kemudian dibatasi oleh kandungan si analitnya ya, yang berupa pengotor biasanya, yang kadarnya sangat kecil gitu. Tapi ada beberapa pengotor yang kadarnya itu cukup dideteksi atau dianalisis dengan UV juga. Ya, bisa bisa. Oke ya, kita lanjutkan ke spektroskopi berikutnya ya. Jadi ini spektrofluorometri ya. Kalau sebelumnya kita bahas spektroskopi, eh, pusat perhatiannya adalah absorpsi ya. Ini masih rem sebagai partikel ya, jadi dia bisa diabsorpsi, bisa diemisi gitu ya. Nah, kalau spektroskopi yang UV vis kemarin, spektrofotometri UV vis kemarin dia itu absorpsi rem gitu ya, UV vis. Nah, ini spektrofluoro juga kalau yang di farmasi fenomena yang satunya lagi gitu ya. Jadi emisi eh, rem biasanya daerah UV vis juga gitu ya. Yang spektrofluorometri. Jadi kalau tadi yang kemarin mah apa yang spektroskopi UV vis mah absorpsi, kalau fluoro itu emisi yang diukurnya lah ya, atau yang dipelajarinya. Gitu. Ingat ya, spektroskopi kan mempelajari interaksi radiasi elektromagnetik magnetik dengan materi gitu ya. Remnya bisa bagi gelombang, ada interaksinya, tipenya rem sebagai apa? Sebagai partikel ada tipe interaksinya ya. Nah, ini topik bahasanya kurang lebihnya ya. Jadi nah, ini kita dari mulai dari spektrofluorometer dulu, jadi biar tahu gitu ya, kira-kira bedanya apa sih dengan spektrofotometer gitu ya. Nah, baru nanti kita ke prinsip, terus nyawa bagaimana yang bisa ditentukan ya. Ini ada istilah fluorofor, kalau kemarin ada kromofor gitu, ini fluorofor gitu ya. Nah, terus berikutnya ini hasil apa? Yang sini kan gitu ya. Ini perlu senyawa yang bagaimana tadi harus punya fluorofor ya. Nah, terus ada
data hasil pengukurannya. Nah, di sini ada dua, dalam satu grafik itu ada dua gambar biasanya ya. Satu adalah spektrum eksitasi atau spektrum absorpsinya, yang satu adalah spektrum emisinya gitu ya. Biasanya kayak bayangan cerminnya gitu ya. Kan tadi satu satu apa satu kurva kan Y terhadap X gitu ya. Di dalamnya ada dua puncak biasanya, ada dua spektrum ya. Spektrum eksitasi dan spektrum emisi yang seolah bayangan cerminnya, tapi cerminnya nggak pinang di belah dua ya, nggak apa simetris biasanya. Ya. Terus ada istilah efisiensi fluoresensi ya, yang nanti yang mendasari apa analisis kuantitatifnya, dan analisis kuantitatifnya tentu saja dasarnya itu mirip juga seperti UV kemarin ya. Kalau UV kan A berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, kalau di sini hasil ukurnya itu ada parameter namanya intensitas emisi gitu ya, atau intensitas fluoresensi gitu, IF misalnya. Nah, IF ini yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya. Baru berikutnya ini adalah contoh soal atau aplikasinya di bidang kita ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang instrumentasinya ya. Nah, di sini mungkin kalau kalian lihat ya, ternyata berbeda ya skema antara spektrofotometer UV vis dengan spektrofluorometer gitu ya. Di sini kita menggunakan dua apa? Dua monokromator ya. Yang pertama monokromator untuk eksitasi. Jadi ini untuk ingat ya, fungsi monokromator untuk memilih gelombang yang asalnya dari polikromatis yang menjadi monokromatis itu. Jadi di sini sumber lampunya misalnya xenon misalnya ya. Lampu xenon ini memancarkan atau mengemisikan cahaya polikromatis terus dipilih oleh monokromator untuk proses eksitasinya mau panjang gelombangnya berapa, ini monokromator eksitasi. Terus diinteraksikan dengan eh, sampelnya atau larutan uji atau larutan baku yang ada di kuvet. Kuvetnya bentuknya seperti ini. Terus ada monokromator emisi yang letaknya itu tidak sejajar dengan berkas sinar ya. Kalau sejajar kan berarti arahnya ke sini. Kita tempatkan, kalau UV kan kita tempatkan detektornya di sini ya. Nah, kalau yang sini detektornya tidak searah berkas sinar ya. Di sini dia bisa ada yang formatnya tegak lurus, ada yang membentuk apa eh, 45 derajat gitu ya, macam-macam. Tapi yang sering dipakai tegak lurus biasanya ya. Nah, di sini sebelum detektor cahaya masuk ke detektor ini ada monokromator untuk milih panjang gelombang emisinya ya. Detektornya mungkin bisa sama ya, tapi dan kuvetnya ini ingat ya, kalau kita menggunakan UV, kuvetnya itu biasanya bening di dua sisi saja gitu ya. Bagian jernihnya hanya di dua sisi gitu ya. Bagian sininya burem. Tapi kalau pakai fluoro ini keempat-empatnya itu bening ya. Keempat-empat itu jernih. Jadi biasanya bahannya bisa sama ya, sama-sama kuarsa atau sama-sama yang lebih mahal misalnya diamond gitu ya. Tapi mahalnya pasti mahalan ini ya. Karena untuk membuat sisinya jernih semua dengan sisinya dua jernih itu tentu saja beda itu. Gitu. Itu skemanya ya. Nah, terkait apa sumber eh, radiasi untuk eksitasi ini ada yang sering dipakai ya. Ini ada yang lampu uap merkuri ya, tekanan rendah atau apa lampu arc xenon tekanan tinggi ya. Ini tipenya apa emisinya tuh nggak kontinu ya. Jadi bentuk garis-garis dan itu hanya di beberapa panjang gelombang ya. Berarti ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya. Jadi ini kalau merkuri kita punya 9 panjang gelombang ya. Sedangkan kalau pakai yang xenon ini bentuknya kontinu ya.
Kontinu itu berarti kalau misalnya kita mau dari 200 sampai 800, 201 ada, 202 ada, 203 ada, bisa 301,5 juga ada, ya, tergantung kemampuan monokromatornya. Ya. Nah, tentu saja ini hanya terbatas 9, ini bisa berbagai macam, maka biasanya kalau sumber lampunya ini berarti dia biasanya lebih mahal gitu ya. Dan yang ini biasanya hanya disebut sebagai fluorometer, kalau ini spektrofluorometer ya. Dan biasanya ini kita gunakan pemilihan panjang gelombangnya pakai eh, filter ya. Ada filter yang memilih ini, ada filter yang memilih ini, ada filter yang memilih ini. Misalnya. Sedangkan yang kontinu biasa kita pakai sistem monokromator ya, yang prisma atau yang disk atau yang apa? Saya lupa namanya. Ada satu lagi lah ya, yang bentuknya kisi-kisi kayak gitu. Tapi ini mirip kayak apa monokromator yang prisma itu bisa juga pakai yang ini. Ini sama untuk menseleksi si panjang gelombangnya. Ya. Nah, berikutnya ini terkait prinsipnya ya. Ini ada suatu diagram, kalau nggak salah ini namanya diagram Jablonski gitu ya. Jadi dalam suatu molekul, ingat ini spektroskopi molekular, molekular ya, sama dengan UV. Itu ada orbital molekul ya, ada orbital molekul yang keadaan dasar, ada molekul apa singlet, apa sih? Ya singlet S itu singlet ya. Singlet dasar, singlet satu, singlet dua, ada triplet itu ya misalnya. Nah ini delta, delta ini artinya makin makin atas ini energinya makin tinggi gitu ya. Dan di masing-masing singlet ini elektronik ya, singlet yang elektronik itu ada vibrasi gitu ya. Di masing-masing vibrasi ini sebenarnya ada rotasi juga gitu ya tingkatnya. Nah di sini kalau suatu elektron ya di dalam keadaan atau menempati orbital yang singlet dasar ya, nol, dia mengabsorpsi energi ya, dia itu bisa tereksitasi ya, tergantung apakah ke S1 atau ke S2 atau ke S3 yang lebih tinggi, itu tergantung energi yang diabsorpsinya ya. Kalau di sini gambarnya berarti bisa ke S1, bisa ke S2 gitu. Dan ini bisa acak ya, bisa ke yang singlet dua apa vibrasi satu, vibrasi nol, vibrasi satu, vibrasi dua, macam-macam gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang dimanfaatkan di spektro UV vis ya. Nah, sedangkan yang fluoresensi itu adalah kebalikannya ya. Ada absorpsi, ada emisi gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam apa namanya? Proses yang terlibatnya gitu ya. Jadi ketika dia absorpsi ada istilah eksitasi elektronik gitu ya. Nah, kebalikan eksitasi elektronik itu adalah eh, relaksasi elektronik ya, atau deaktivasi elektronik misalnya. Ya. Nah, yang relaksasi elektronik itu macam-macam ya. Nanti ada istilah radiatif, non radiatif gitu ya. Ini perubahan energi ya. Nah, kalau radiatif berarti sambil memancarkan cahaya non radiatif, ya bentuk energi lainnya gitu. Bisa panas, bisa yang lain-lainnya gitu ya. Sehingga nanti macam-macam ya, ada internal conversion gitu misalnya. Berarti ini si apa namanya? Si energinya itu dari si S2 ke S1 masih dalam satu molekul gitu misalnya. Ada juga external conversion gitu ya. Nah, external conversion berarti di luar lingkungan molekulnya gitu ya. Jadi bisa aja si energi diabsorpsi oleh molekul lainnya, si yang sejenis gitu ya, atau molekul pelarutnya atau molekul matriknya itu memungkinkan tuh ya eksternal gitu. Kalau internal masih dalam satu molekul. Ada relaksasi vibrasi gitu ya. Jadi di awal relaksasinya di tingkat energi vibrasinya. Terus ada juga yang namanya intersystem crossing gitu ya. Energinya itu pindah ke elektronnya pindah ke triplet ya, sambil terjadi pembalikan arah spin ya, sehingga jadinya triplet gitu ya. Tadinya singlet jadi triplet gitu misalnya. Ya. Ini namanya intersystem crossing ya. Nah ini kalau setelah ada apa intersystem crossing, terus relaksasi vibrasi, terus setelah itu dia
melakukan proses emisi juga gitu ya. Nah, ini ada fenomena lainnya juga ya. Kalau ini tanpa apa intersystem crossing kita namakan fluoresensi, kalau yang ini fosforesensi gitu ya. Ini masing-masing ada spektronya ya. Nah, yang sering kita pakai untuk farmasi adalah yang fluoresensi ya. Itu apa si fenomena emisinya ya. Nah, ini disebutnya itu fotoluminescen ya, fotoluminescen atau luminescensi gitu ya. Kelompok besarnya itu luminescen. Nah, luminescen itu macam-macam. Salah satunya adalah fotoluminescen. Fotoluminescen karena tadi dia menyerap foton ya untuk proses eksitasinya yang kemudian diikuti oleh emisi emisi gitu ya. Karena ada termoluminescen, ada chemiluminescen, ada bioluminescen dan lain-lainnya gitu ya. Atau thermal luminescen juga ada macam-macam deh. Jadi proses luminescensi yang diakibatkan oleh ya tadi cahaya, oleh panas, oleh reaksi kimia, oleh reaksi enzimatik, oleh macam-macamnya itu ada gitu ya. Cuma yang fluoresensi itu adalah fotoluminescen, dia harus mengabsorpsi dulu baru mengemisi. Nah, karena dia harus mengabsorpsi dulu, makanya dia itu adalah suatu kromofor ya biasanya ya senyawa ini. Terus dia bisa berfluoresensi, maka dia adalah suatu fluorofor gitu ya. Kromofor yang apa? Fluorofor juga gitu. Ini silakan nanti dibaca aja ya. Jadi tadi proses relaksasinya atau deaktivasinya itu ada dua ya, dengan pemancaran atau tanpa pemancaran gitu ya. Kalau dengan pemancaran ada dua, misalnya fluoresensi sama fosforesensi gitu ya. Sedangkan yang tanpa pemancaran sinar ini bisa tadi relaksasi vibrasi, konversi, conversion internal, internal conversion gitu ya. Yang external conversion ada inter system crossing ya. Hmm. Nah, ini nanti masing-masing ada penjelasannya ya, silakan dibaca aja. Hmm. Nah, ini saya ingin tahu apa ingin perbandingan ya kira-kira apa sih bedanya fluoresensi dan fosforesensi gitu ya. Nah, di sini tadi kalau fluoresensi kan melibatkan apa orbital singlet ya, singlet tereksitasi ke singlet dasar. Nah, kalau yang sini triplet tereksitasi ke singlet dasar dan ingat disertai pemancaran hidrogen disertai pemancaran sinar ya. Waktunya yang ini relatif cepat, yang ini lebih lama ya. Walaupun ini 10 pangkat minus 5 ya detik, tapi apa ya? Mungkin kalau kalian berkendara di jalan tol gitu ya, ketika nggak ada lampu penerangan, biasanya di sisi-sisi apa atau pinggir jalan tol itu ada bulatan-bulatan yang berwarna gitu ya. Nah, itu biasanya bulatan-bulatan tersebut catnya gitu itu mengandung zat-zat yang bisa berfluoresensi atau fosforesensi gitu. Nah, bedanya gimana? Kalian bisa lihat ya kalau pas dia kena sinar dia berpendar gitu ya, memberikan warna tertentu gitu. Tapi pas sinar itu kalian mobilnya lewat, sinarnya nggak menyinari lagi, dia langsung padam. Ah, berarti itu fluoresensi gitu ya. Tapi ada juga yang pas disinarin gitu ya, oh, merah gitu misalnya. Terus kalian lewat, dia masih masih berwarna merah. Nah, itu tipe yang fosforesensi gitu ya. Fosforesensi bisa berlangsung lebih lama gitu. Ya, jadi jika ekstasi dihentikan, ya fluoresensi berhenti. Kalau yang ini berarti jika ekstasi dihentikan, fluoresensi masih dapat berlangsung gitu. Kayak petugas parkir kayak gitu kan suka pakai baju-baju yang kalau dikena cahaya jadi berwarna tertentu ya. Nah, itu juga menerapkan prinsip yang fluoresensi fosforesensi ya. Nah, di sini emisi foton sama dengan energi yang diserap oleh suatu molekul gitu ya. Walaupun nanti karena adanya relaksasi vibrasi eh, membuat si spektrum eksitasi dengan spektrum emisi itu tidak berhimpitan gitu ya. Terus panjang gelombang fluoresensi biasanya lebih besar dibanding panjang gelombang absorpsi gitu ya. Ini karena ada tadi si
Eh, Salah satunya karena ada relaksasi vibrasi itu yang membuatnya delta apa? Delta nggak usah, delta S1 S2-nya itu sedikit berbeda gitu ya. Nah, untuk fosforescensi ingat ini harus didahului intersystem crossing. Di intersystem crossing ini biasanya terjadi kebalikan arah spin elektronnya ya. Makanya bisa jadi triplet itu kan karena arah elektronnya jadi berubah yang daripada singlet. Nah, itu prinsipnya ya. Berikutnya ini terkait istilah efektivitas fluoresensi ya atau quantum yield-nya ya. Ini adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah foton yang diemisikan per jumlah foton yang diabsorpsi oleh suatu molekul gitu ya. Dan nilainya itu antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya semua yang diabsorpsi bisa ada 100 tuh ya. Terus 100-nya diemisikan ya, berarti 100 banding 100 gitu ya. Tapi ingat ya, proses emisi itu kan tadi tidak hanya eh, fluoresensi saja ya. Ada fosforesensi, ya. Ada yang tanpa pemancaran, ada macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 terus terbagi ada yang ke fosforesensi, ada yang berbagi ke misalnya intersystem crossing, ada yang ke relaksasi vibrasi dan lain-lainnya, ya jadi nilainya nggak akan 1 gitu ya. Pasti kurang dari 1 karena yang diemisikan berkurang gitu ya. Sehingga penggambarnya bisa aja jadi misalnya apa yang diemisikan gitu ya dibagi yang fenomena lain yang terjadi gitu ya, proses relaksasi lainnya yang terjadi, total apa relaksasi lainnya yang terjadi gitu. Nah, ini nanti akan dipengaruhi oleh struktur senyawanya ya. Makanya nanti ada istilah eh, fluorofor itu pasti kromofor gitu ya. Tapi belum tentu si kromofor itu adalah suatu fluorofor gitu ya. Karena tadi kalau yang kromofor bukan fluorofor berarti pas dia menyerap apa menyerap cahaya terus proses sebaliknya terjadi emisi apa relaksasi cahaya apa terjadi maka kalau yang kromofor bukan fluorofor dia larinya ke yang tanpa pemancaran pasti jadi itu nanti terkait pada strukturnya. Nah di sini senyawa yang berfluoresi paling kuat biasanya adalah yang memiliki gugus aromatik ya walaupun senyawa struktur alifatik atau karbonil asiklik atau yang terikat kuat dengan ikatan rangkap terglisasi juga mungkin dapat berfluoresensi gitu ya. Tapi biasanya yang siklik aromatik gitu ya, yang eh, paling kuat berfluoresensi gitu ya. Nah, yang lainnya apa? Ini ya, strukturnya siklik atau cincin nih, misalnya aromatik. Tapi ada juga ya cincin tapi bukan aromatik mungkin ya. Kenapa harus gitu? Karena harus mendukung ini nih ya. Molekulnya tuh harus rigid, terus tipe eksitasi elektronnya itu adalah yang elektron pi ke pi bintang ya. Terus adanya gugus eh, pendorong elektron gitu ya. Ini akan meningkatkan fluoresensi. Ini prinsipnya kayak auxokrom ya. Mirip kayak auxokrom yang membantu kromofor dalam menyerap. Ini juga sama ya. Klorofor kalau ada gugus-gugus pendorong elektron dia akan meningkatkan fluoresensi. Sedangkan sebaliknya ya gugus penarik elektron dia akan menurunkan fluoresensinya ya. Nah, berikutnya, kalau gugus-gugus yang mendorong elektron itu adalah suatu asam ya, atau basa yang mungkin terionkan, dia pasti akan dipengaruhi pH si fluoresensinya ya. Atau pelarut juga berpengaruh ya, karena pelarut kan pengaruh ini ya. Kalau polar gimana, kalau non polar gimana itu ada ya. Ada tuh penjelasan yang UV kalau nggak salah. Nah, terus untuk struktur yang tidak rigid ya, ini relaksasi vibrasinya biasanya yang
paling banyak terjadi ya. Sehingga tadi proses yang lari ke emisi akan makin sedikit ya. Bahkan kadang tidak teramati sama sekali ya. Nah, terus biasanya heterosiklik itu tidak berfluoresensi ya. Jadi kayak gini ini biasanya tidak berfluoresensi, tapi kalau dia berfusi dengan cincin lainnya, cincin aromatik, dia jadi punya apa, kemampuan untuk berfluoresensi ya. Kayak quinolin, isoquinolin misalnya atau indol itu mungkin kan ya. Nah, rigiditas struktur, katakan struktur itu mempengaruhi fluoresensi gitu ya. Semakin rigid, semakin kaku, semakin sedikit proses relaksasi vibrasi yang terjadi gitu ya. Sebagai contoh ini, Floren sama Bipenin itu sebenarnya punya fluorofor yang sama ya, fluorofor yang sama atau punya kromofor yang sama gitu ya. Tapi di sini karena ada jembatan ini ya, ini CH2 gitu, ini membuat strukturnya jadi kaku gitu ya. Kalau yang ini karena itu kan tunggal, ini bisa berputar ya. Ingat, kalau itu bisa berotasi sebenarnya. Sehingga di sini aktivitas efisiensinya satu, kalau ini hanya 0,2 gitu ya. Nah, selain itu, agen-agen pengkelat itu juga bisa meningkatkan prosesi karena bisa seolah-olah meningkatkan rigiditas dari strukturnya ya. Terus tadi yang elektron apa grup pendorong elektron itu meningkatkan juga intensitas prosesinya. Sebaliknya kalau yang penarik itu menurunkan ya. Nah, ini contohnya lain ya. Jadi dipenin, tadi fluoren, ya, naphthalen gitu ya, 0,55. Ini juga jadi kaku ya. Padahal sama sebenarnya. Sama-sama dua aromatik, tapi yang ini nyatu, ini relatif lebih kaku dibanding yang ini gitu ya. Terus anilin ya, ini cuma satu, ini dua, tapi ini 0,2 ya, ini 0,6 gitu karena ada gugus pendorong elektron gitu ya. Terus ada fluoresin ya, fluoresin yang ini ya, kalau yang ini Anda penarik jadi harusnya lebih kecil dari bipenin ya. Tapi kalau kita lihatnya yang ini berfusi dengan tiga tiga cincin, ini kuat ya. Ini fluorofor. Dan ini tergantung ya kalau di NaOH, ingat ini ada kromofor, ya ada kromofor. Ada gugus yang nempel di fluorofor dan gugus ini dia bisa eh, apa namanya? Berionisasi ya, bisa terionisasi gitu. Ini kan jadi O minus ya. Nah, minusnya itu dia bisa terlibat ke sistem konjugasi ke sistem yang fluorofornya. Jadi efeknya ya mirip kayak auxokrom gitu ya. Auxokrom itu juga eh, sama juga ya. Nah, di sini kalau misalnya ini kita tempatkan di basa, ini jadi omin karena ini kan asam gitu ya. Ini jadi 0,92. Tapi kalau kita tempatkan di 7, ini menurun gitu ya karena yang ominusnya makin sedikit gitu ya. Jadi 0,65. Terus kalau misalnya asam mungkin makin turun lagi gitu ya. Terus ada 8 hidroksikwinolin gitu ya. Ini juga bisa berprosesi tapi ini nilainya nggak diperlihatkan ya. Nah, satu lagi nanti kalau misalnya ingin kita tambahkan eh, misalnya apa? Ion logam bisa Zn atau Al3+ ya ini bisa membentuk kelat ya. Untuk kelat di sini Al bisa nulis ya. Hmm, ya. Kalau misalnya kita tempatin di sini Al gitu, tiga plus itu, itu, ya. Nah ini bisa membentuk apa seolah-olah apa cincin baru gitu ya. Dan cincin baru ini membuat dia lebih rigid sehingga dia meningkatkan efisiensi fluoresensinya. Ya, ya sama. Hmm, kok ini mah?
Ini beberapa senyawa obat mungkin ya. Salah satunya yang dapat ditentukan dengan spektrometri ya. Ini suatu apa ini kuinin ya. Bisa bentuknya timun sulfat gitu. Ini fluorofornya. Terus ini adalah suatu gugus pendorong elektron ya. Ini etinil estradiol ya. Ini fluorofornya ini gugus pendorong elektron di sini. Terus ada alizarin garnet R ya. Nah, kita dengan menambahkan Al ini seolah terbentuk cincin baru ya. Nah, cincin ini apa namanya? Membuat strukturnya jadi lebih rigid lagi dibandingkan ini gitu ya. Sehingga ini punya kemampuan berfluoresensi gitu ya. Dan bahkan ini bisa membentuk warna juga ya. Yang ini warna apa, terus berubah bereaksi jadi warna apa gitu. Jadi bisa digunakan untuk penentuan AL misalnya ya, dengan spektrolitis atau dengan spektrofluoresensi ya. Nah, berikutnya ini faktor lainnya ya, misalnya temperatur gitu. Biasanya eh, dengan meningkatnya suhu, EF ini akan berkurang ya. Hal ini karena apa? Karena memungkinkan ya karena suhu naik, vibrasi juga naik ya. Selain itu, geraknya juga naik. Karena gerak naik, kemungkinan ketemu dengan molekul lainnya ya, tumbukan, itu juga akan naik ya. Nah, karena ada tumbukan, mungkin transfer energi yang eksternal konversi juga akan naik juga gitu ya. Jadi meningkatkan internal conversion iya, meningkatkan external conversion juga iya ya. Bahkan mungkin meningkatkan relaksasi vibrasi juga iya juga gitu ya kalau ada. Terus yang pelarut di sini katanya makin polar maka intensitasnya makin besar gitu misalnya. Karena di sini semakin polar energi menurunkan proses transisi P ke P bintang ya, sehingga energinya lebih kecil dibanding transisi N ke P bintang. Terus jika pelarut mengandung atom-atom berat ya, ya interaksi antar gerakan orbital lebih banyak terjadi, memperbesar intersystem crossing ya, dan mempermudah pembentukan triplet ya. Jadi prosesnya akan menurun, tapi di sisi lain mungkin kalau kita fokusnya di fosforensi ini justru baik ya kalau untuk fosforensi. Tapi kita kan kalau farmasi banyak yang fluoresensi gitu ya. Kondisi ini tuh memperburuk atau memperlemah proses atau efisiensi fluoresensi ya, memperkecil efisiensi fluoresensi ya. pH ya tadi tergantung gugus yang nempel di fluorofornya gitu ya, dia dipengaruhi pH atau enggak gitu. Kayak tadi yang fluoresensi ada OH yang bisa kalau dibaca jadi OH minus ya, itu akan meningkatkan. Tapi kayak NH2 bisa ada fluorofor ditempeli NH2 gitu ya. Terus kita tempatkan di asam jadi NH3 plus. Nah, NH3 plus itu kan jadi berubah sifatnya ya. NH2 jadi tadinya pendorong elektron, tapi NH3 plus jadi penarik elektron ya. Jadi kemungkinan malah hilang sih prosesnya itu mungkin ya. Oksigen terlarut ini juga ternyata bisa itu ya mempengaruhi ya. Pertama mungkin terkait stabilitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya senyawa tersebut mengandung gugus-gugus yang apa mudah teroksidasi dan kebetulan gugus itu yang terlibat dalam fluorofor juga atau yang di fluorofor itu pasti dia akan mempengaruhi gitu ya. Selain itu si oksigen juga mempermudah si intersystem crossing juga gitu. Kayaknya itu dari senyawanya ya. Prinsip, kayak apa instrumen, prinsip dan senyawa yang mungkin bisa dianalisis ya. Nah, berikutnya ini data hasil pengukuran alatnya ya. Sama namanya spektrum juga ya. Kalau UV ya spektrum UV, IR, spektrum IR, NMR ya spektrum NMR ya. Kalau ini spektrum eksitasi dan spektrum emisi gitu ya. Jadi dalam satu gambar ada dua eh,
spektrum gitu ya. Jadi ada satu gambar, gambarnya sebenarnya seperti spektrum gitu ya, tapi di dalam itu ada spektrum eksitasi, ada spektrum emisi gitu ya, yang polanya itu kayak cermin ya, gambar cerminnya gitu ya, mirip kan ya, kayak mirip cermin. Karena ada kaitan dengan ini nih ya. Jadi pas naik itu dia ke sini, pas turun dia ke sini gitu. Ini kan sepertinya orbital yang sama gitu ya. Cuma tadi karena ada relaksasi vibrasi itu dia eh, ini deltanya lebih gede, ini deltanya lebih kecil. Jadi yang ini letaknya di sebelah kiri, deltanya lebih gede kan artinya energinya lebih besar gitu ya. Yang ini deltanya lebih kecil berarti ya letaknya ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi ini eksitasinya kiri, eh, spektrum isi yang kanan ya. Ini contoh dari fluorescent ya. Ya, ini image mirror image yang kasar lah gitu ya. Jadi tidak tidak seperti pinang dibelah dua gitu ya. Nah, alasannya kenapa gitu ini ya, silakan dibaca aja. Berikutnya, kok nggak bisa? Nah, untuk mendapatkan spektrum eksitasi, eh, maka kalian harus mengukur si fluoresensi atau fosforesensi karena mirip ya, mengukur fluoresensi atau intensitas yang diemisikan ya pada panjang gelombang yang tetap ya. Sementara itu apa panjang gelombang yang eksitasinya divariasikan ya. Jadi kalau kita mau apa, memperoleh spektrum eksitasi, kan tadi ada monokromator eksitasi, ada monokromator emisi gitu ya. Nah, monokromator emisinya ini dibuat tetap, pilih satu satu panjang gelombang gitu ya, misalnya 400. Nah, nanti yang monokromator eksitasi disuruh ceken dari misalnya 200 sampai 500 gitu misalnya. Maka nanti akan dapat gambar spektrum eksitasi gitu ya. Sebaliknya, kalau kalian mau menggambar atau menghasilkan spektrum emisi, ya spektrum eksitasinya, monokromator eksitasinya itu dibuat tetap, terus monokromator yang emisi divariasikan gitu ya, sehingga akan dapat spektrum emisinya ya. Nah dari situ nanti kalian bisa apa satukan dalam bentuk satu spektrum, maka kalian akan dapat tadi gambar yang seperti ini ya, kurang lebihnya gitu. Tergantung ini kromofornya ya. Ada bentuknya cuma satu puncak ada yang bentuknya seperti ini karena puncaknya banyak, ada juga gitu. Itu tentang spektrumnya ya. Yang berikutnya ini terkait analisis kuantitatifnya ya. Jadi ya mirip dengan UV juga gitu ya. Eh, Fluoro itu paling banyak diterapkan untuk eh, penetapan kadar ya. Walaupun tadi ya identifikasi mungkin bisa dilakukan. Pemurnian juga mungkin bisa dilakukan gitu ya. Apalagi untuk kemurnian ya ini harusnya aplikasinya lebih banyak dibanding UV ya. Kenapa? Karena ini nih ya. Kalau kita kan UV kerjanya di 0,2 sampai 0,8 gitu ya. Sedangkan untuk fluoro itu harus lebih kecil dari 0,01 si absorbansinya gitu. Jadi eh, 100 atau 1000 kali lebih encer larutannya kalau kita menggunakan fluoro ya. Ingat ya tadi ya, eh, fluorofor itu pasti kromofor gitu. Jadi bisa juga ditentukan dengan spektro UV-Vis gitu ya. Karena dia kromofor juga gitu. Nah, di sini untuk dasar analisis kuantitatifnya itu sebenarnya ini diturunkan juga ya dari hukum Lambert-Witt juga sebenarnya ya. Jadi PF apa ini PF itu power of fluorescence itu ya, atau IF ya, saya lebih enaknya IF lah ya, intensitas yang eh, intensitas emisi yang berupa fluoresensi gitu ya. Nah ini rumusnya seperti ini gitu ya. Ini ada proses penurunan dan lain-lain tapi nggak usah di itu ya. Yang penting bahwa IF ini sama dengan K, tadi ini quantum yieldnya ya, terus P0 kurang PT P0 tuh eh, kayak I0 dengan IT gitu ya. Kalau I kan intensitas radiasi, nah ini power of radiasi gitu ya.
kekuatan radiasi. Ini mirip juga. Jadi di buku-buku itu ada yang nulisnya PO, di buku yang lain ada nulisnya IO gitu ya. Tapi prinsip yang mirip itu. Jadi P0 dikurang PT ini yang ditransmisikan lah ya. Nah di sini PT P0 ini kan yang transmitan ya. Ini kan rumusnya absorban 10 minus B dan C ya. Nah dari sini nanti eh, dikombinasikan maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Gitu ya, bahwa IF itu berbanding lurus dengan bla 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 gitu ya. C ya konsentrasi gitu ya. Ini kan number bir ya, tapi ini adalah yang fluoresensi dan efisiensi fluoresensi ini ya. Cuma kalau dari sini nih sebenarnya yang dari sini ya, dari sini ke sini itu adalah konstanta ya. Ini ada K juga ya, jadi konstanta apa ya? Ya konstan lah ya, konstan. Jadi sebenarnya bisa digambarkan bahwa IF itu ya berbanding lurus dengan C gitu ya. Sehingga nanti kalian untuk analis apa, kalau nanti kalian ya tinggal sama kayak apa, absorbansi ya. Ya satu per IF apa, dua gitu ya. Sama dengan C1 per C2 gitu ya. Jadi mirip kayak A1 per A2 sama dengan C1 per C2. Jadi kalau ini satunya baku, ya ini baku. Kalau ini uji, ya ini uji gitu ya. Gitu ya. Cuma ingat ya, ini berlaku pada konsentrasi yang eh, absorbans apa larutannya absorbasi kurang dari 0,01 gitu. Sedangkan kalau yang UV berlaku untuk biasanya defaultnya absorbasi 0,2 sampai 0,8 gitu ya. Itu dasar analisis kuantitatifnya. Nah, di sini kenapa apa? Kalau UV itu harus 0,2 0,8 gitu. Dan ini bisa lebih rendah. Biasanya ini karena penggunaan ini nih ya. Jadi untuk spektrofluoro itu biasanya kita menggunakan intensitas atau power of radianya dari lampu itu yang lebih kuat gitu ya. Sehingga kalau lebih kuat misalnya katakanlah kalau ini diangkakan 100 itu 100 versus misalnya menggunakan yang 10 yang sejuta gitu ya dengan konsentrasi yang sama misalnya sama-sama misalnya 10 nanogram per mililiter itu pasti intensitasnya akan beda kan ya. Yang 10 berapa, yang 10 pangkat 6 berapa gitu ya. Padahal ininya sama gitu ya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita gunakan lambat bir gitu ya. Kalau lambat bir itu apa? Apa UV gitu ya. UV itu kan ini apa? PT ya, log satu per T gitu ya. Maksudnya enggak log satu. Log ya log itu ya. Kayak kayak pH gitu. T-nya sendiri itu adalah apa? Hmm, oh, kok ya itu intensitas per nol gitu ya. Atau P per nol gitu ya. Nah, di sini berbeda dengan apa spektrum UV ya. Kalau UV karena ininya bentuknya rasio gitu ya. Jadi kalau kalian mau meningkatkan seberapa pun PO-nya atau IO-nya, rasio ininya tuh tidak jauh berubah. Ya. Beda dengan ini 100 jadi 10 per 6 ini jelas ya. Ini cuma 100 ini nolnya sampai 6 gitu ya. Pasti yang terukurnya akan jauh lebih besar yang ini gitu ya. Walaupun kita gunakan larutan yang sama. Tapi kalau ini kita tingkatkan ke 10.000, kita tingkatkan ke 10.000, rasionya itu mirip-mirip juga gitu ya. Biasanya gitu. Makanya ya terbatas sensitivitas si UV dibanding fluoro gitu ya.
Berikutnya ini ada istilah quenching ya, atau pemadaman fluoresensi. Ini penting ya karena pada konsentrasi yang tinggi ya akan mengalami apa si linearitas itu akan mengalami deviasi ya karena proses ini tuh gitu. Kenapa? Ternyata tadi intensitas emisi dengan konsentrasi itu tidak selamanya itu meningkat ya. Jadi kita tingkatkan konsentrasi ini yang meningkat enggak gitu ya. Jadi pada konsentrasi tertentu cukup banyak molekulnya, justru meningkatnya konsentrasi itu akan menurunkan si intensitas emisinya gitu ya. Nah, proses ini disebut quench ya atau pemadaman si apa sih ini. Ini karena apa? Karena tadi ya apa namanya? Makin banyak molekul berarti makin banyak tumbukan gitu ya. Makin banyak tumbukan memungkinkan untuk transfer energi antar molekul itu juga meningkat gitu ya. Karena apa? Transfer energi antar molekul meningkat berarti porsi emisi yang seharusnya itu akan jadi berkurang gitu ya. Ini kuensinya makanya tadi pada konsentrasi tertentu yang cukup rendah itu intensitas berbanding lurus dengan konsentrasi. Tapi kalau udah tercapai apa maksimum ya meningkatnya konsentrasi justru menurunkan si emisinya gitu. Jadi pas kita ngukur di 0,2 0,8 kayak UV, nah ini dia justru penurunan emisi gitu ya. Walaupun di apa di spektrum UV-nya dia eh, absorbasi berbanding lurus dengan konsentrasinya gitu ya. Untuk quenching ya. Nah, berikutnya ini tipe luminescence yang lainnya ya. Ada chemiluminescence ya. Jadi luminescensi yang terjadi akibat reaksi kimia ya. Spektrum apa spektrum ini? Alatnya mirip ya. Hanya tidak apa sumber radiasinya dihilangkan aja mungkin. Nah, terus pemakaian si UV dan fluoro itu sering digunakan di KCKT gitu ya. Jadi KCKT itu kan suatu metode analisis ya. Kalau kromatografinya itu kan metode pemisahan, tapi kalau udah jadi KCKT itu metode analisis ya, yang melibatkan proses pemisahan terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa eh, sensitivitas sama apa selektivitas mungkin ya. Enggak sih, ya sensitivitas dan selektivitas si detektor itu mungkin berbeda ya. Ini lebih selektif, ini lebih sensitif ya biasanya. Karena tadi UV 0,2 0,8 si fluoro itu bisa sampai 100 atau 1000 kalinya lebih encer dari yang larutan yang digunakan untuk UV gitu ya. Jadi otomatis biasanya apa fluor itu lebih sensitif. Dan tadi tidak semua apa kromofor itu fluorofor gitu ya. Jadi mungkin kalau di UV ada 4 senyawa bisa empat-empatnya kedeteksi gitu ya. Tapi dari 4 itu ternyata yang punya fluorofor itu cuma 2. Jadi ya yang deteksi oleh oleh UV ya oleh apa ya fluoro ya cuma 2 ini gitu ya. Cuma nanti tergantung kalian butuh sensitivitas eh, dan senyawanya yang dituju hanya 2 ini atau tadi karena empat-empatnya harus apa ditampilkan itu ya harus diukur harus dideteksi ya tergantung gitu ya kalau misalnya empat-empatnya harus terdeteksi ya terpaksa kalian gunakan UV tapi ingat ini terbatas konsentrasi tapi kalau misalnya cukup 2 ini yang dideteksi ya kalian pakai UV dipakai fluoro gitu ya tapi ya tadi ya tergantung lah tadi ya kalian tujuannya yang mana gitu karena kalau ini kan tipenya ini aflatoksin ya aflatoksin itu berarti apa suatu cemaran ya pada produk-produk pangan biasanya sifatnya karsinogenik ya. Nah ini misalnya di grain sereal ya, ini ada persyaratannya biasanya ya.
sekian 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 gitu ya. Kalau misalnya pingin empat-empatnya dan UV bisa ya terpaksa kita, bukan terpaksa ya, kita pilihnya UV gitu. Tapi bisa kalau hanya ini dua dan empat gitu ya yang disyaratkan wajibnya ya bisa aja pilih yang ini gitu, tergantung. Ini salah satu contoh di bidang lainnya juga ya. Misalnya ini nih ya, ini dalam urin juga bisa ya. Biasanya kan kalau dalam urin itu konsentrasinya udah sangat kecil gitu ya. Walaupun mikromofor juga, tapi kalau di urin mungkin nggak kebaca oleh si UV, spektrofotometri UV vis ya. Tapi dengan fluoressensi masih memungkinkan untuk kita kuantisasi gitu ya. Nah ini contoh lainnya, ini khususnya yang analisis obat ya. Di salah satunya itu ada bahan baku NaCl yang salah satunya itu mensyaratkan bahwa aluminium itu tidak boleh lebih dari 0,2 bbj gitu ya untuk NaCl yang peruntukan tertentu gitu ya, misalnya untuk sekian injeksi atau lain-lainnya ya. Nah biasanya di farmakope ya ada preparasi larutan yang kita butuhkan ya, entah dapat, entah larutan baku aluminium, entah lautan bakunya, entah lautan ujinya dan macam-macam gitu ya. Nah di sini eh, karena ini digunakan untuk uji batas ya, jadi interpretasinya itu nggak nyampe ke kuantitatif gitu ya. Jadi cukup ukur intensitas fluoresensi dari lautan uji, lautan baku pada kondisi yang sama tentu saja ya. Nah setelah itu baru interpretasinya hanya seperti ini ya. Fluoresensi atau intensitas emisi gitu ya dari lautan uji tidak melebihi lautan baku. Jadi kita nggak perlu menghitung berapa konsentrasinya enggak ya. Walaupun bisa ya, walaupun bisa. Tapi ya tadi kalau uji batas itu biasanya kan cukup mengetahui apa si pencemar itu melebihi kadar tertentu atau tidak gitu ya. Jadi nggak perlu dibuktikan sampai berapa kadarnya itu nggak perlu. Nah ini salah satu contoh penggunaannya ya, spektrofluoro untuk uji kemurnian ya, yang tipenya yang uji batas. Nah kalau ini misalnya apa? Penetapan kadar fluoresi natrium dalam bahan baku ini, bahan baku ini senyawa obatnya gitu ya. Sama juga ini penetapan kadar, ada proses ininya gitu ya. Nah kalau ini harus ditentukan ada berapa dalam sampel tersebut ya. Dan kalau kalian ngikutin apa preparasinya seperti yang tertera di farmakope, maka kalian bisa mengukur langsung atau menghitung langsung menggunakan rumus ini gitu ya. Tapi kalau kalian melakukan modifikasi, ya kalian harus modifikasi juga sih rumusnya ya. Nah ini aplikasi yang lainnya ya, spektrofluoro untuk uji kinerja sediaan ya. Karena ini tablet, salah satu kinerja yang dibuktikan itu adalah uji disolusi gitu ya. Nah, di sini ada kondisi uji disolusinya ya, medianya, tipenya, tipe alatnya ya, misalnya. Satu, kan ada yang dayung, ada yang keranjang, misalnya. Terus waktunya berapa, nanti prosedurnya gimana, terus diukur dengan cara apa, banyak yang dengan KCKT ya, tapi ada beberapa dengan fluoro, ada yang beberapa dengan spektrum UV juga gitu. Diencerkan, terus dieksitasi pada panjang gelombang berapa, diemisi pada panjang gelombang, diukur emisinya pada panjang gelombang berapa gitu ya. Ini ciri khas spektrofluoro itu bisa kita gunakan dua panjang gelombang ya, satu untuk eksidasi, satu untuk emisinya ya. Nah dari situ nanti kalian bisa menghitung kadarnya berapa. Nah terus ada persyaratannya biasanya ya. Ini nggak dicantumkan persyaratannya, tapi biasanya ada berapa Q-nya berapa misalnya. Q-nya misalnya 80%. Nah itu nanti ada cara interpretasinya gitu ya. Nanti mungkin kalian akan belajar waktu di teknologi sediaan solid ya, solida ya. Yang tablet gitu ya. Cara bacanya gimana, cara menginterpretasinya. Jadi kalian setelah ngitung di lautannya berapa itu belum selesai biasanya. Harus ada berikutnya gitu. Karena tadi I-nya berapa sih gitu. I-nya itu biasanya yang misalkan tadi dalam sekian waktu
harus ada yang udah terlarut berapa persen gitu ya. Itu ada cara interpretasinya. Jadi kalian nanti tolong dipelajari karena itu nanti di apoteker ya, di OSC atau di CPT itu mungkin keluarnya itu ya, yang terkait uji disolusi. Oke ya, itu eh, materi terkait spektrofluorometri. Ada yang mau ditanyakan? Belum juga. Baik ya, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Ini suara saya masih terdengar kan ya? Jangan saya ngomong sendiri. Masih, Pak. Masih ya. Karena ada dosen lain ya ngomong gitu udah 10 menit, 15 menit, ternyata pas lihat dia di Zoom-nya sendirian gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu, terlempar atau apa gitu misalnya. Atau dia udah nggak di Zoom gitu misalnya. Tapi nggak ada yang ingetin kan ya misalnya, nggak berani pada. Nah ini contohnya ini tapi bukan di farmakop, bukan obat ya. Ini pencemar udara dan dia menggunakan teknik apa ini? Teknik apa ini sebentar? Oh, ini menggunakan standar eksternal ya. Nah, di sini karena sampelnya udara ya, benjopiren sendiri dia punya fluorofor ya yang bisa dieksitasi di 520 dan diukur emisinya di 548 ya. Nah, karena dia di udara, maka kita harus mensampling ya. Biasanya dia dilarutkan atau ditangkap dengan larutan asam sulfat ya, encer gitu ya. Jadi nanti udaranya dialirkan ke apa pelarutnya gitu ya. Pada waktu terukur ini berapa liter, kan bisa ada alat ukurnya gitu ya. Nah, setelah dapat 10 mili, nanti 1 milinya itu diukur ya. Ini larutan ujinya berarti ya. Nah, terus kita menggunakan, kan ada one point method, ada kurva kalibrasi. Nah, sebenarnya ada apa modifikasi yang lainnya ya. Bisa juga menggunakan eh, two point method atau three point method juga ada kadang ya. Ya, ini menggunakan two point method ya berarti ya. Jadi ya ini kayak sebenarnya kayak kurva kalibrasi cuma hanya menggunakan dua larutan standar gitu ya. Biasanya kan kalau kurva kalibrasi menggunakan 6 larutan standar ya, minimal gitu. Nah, di sini 0,75 dan 1,25 ya per mililiter pada pelarut yang sama. Lalu diukur nanti dapat emisinya berapa ya. Nah, terus kita juga perlu ukur belangkoknya gitu ya untuk mengkoreksi dari serapan selain oleh analit gitu ya. Nah, di sini coba jelaskan kenapa benzopiren bisa berfluoresensi misalnya. Terus hitung massa benzopiren per liter udara gitu ya. Terus nyatakan dalam bentuk part per milin atau ppj gitu di sini ya. Ini udah ada jawabannya ya. Jadi sampel udara, jadi 10 liter udara ya ditangkap oleh 10 mililiter pelarutnya gitu ya. Terus diukur intensitasnya adalah 3,3 gitu ya. Terus baku pembanding satu, baku pembanding dua, terus belangko ini masing-masing ada intensitas emisinya. Nah, di sini karena ada dua belangko ya kita bisa dua belangko, dua baku kita bisa gunakan kurva kalibrasi juga sebenarnya tapi menggunakan dua titik aja gitu ya. Walaupun itu kadang tidak dipraktekkan ya, sering-seringnya yang harusnya minimal 6 ya. Terus hitung selisih ya, IF sampel dan belangko dan masukkan ke persamaan kurva.
Nah, yang ini dikoreksi belangko juga nggak? Yang buat kurva kalibrasi. Hmm. Nah, berarti ini sampel ya. Berarti dia mengkoreksi sampel nih. Nah, ini sampel yang tidak mengandung ini eh, diukur sekian gitu ya. Jadi ini mengkoreksi sampel. Sehingga nanti sisihkan, nanti dapat delta, masukkan ke persamaan, dapat angkanya sekian ya. Sekian itu di larutan ujinya gitu ya. Yang ditanyakan di 10 liternya berapa gitu ya. Ya, akhirnya tinggal hitung aja, hitung yang jupirnya 10 itu ya 10,92 ya, miligram per liter kali 10 mili. 10 mili itu ininya ya, larutannya ya. Sehingga kita dapat bahwa jumlah benzoatnya adalah 189,2 miligram. Nah, jumlah ini itu adalah yang diperoleh dari 10 liter udara gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa menghitung si BBJ-nya berapa, part million-nya gitu ya. Kan satu satu BBJ atau satu ppm itu kan sama dengan 1 mikrogram per mililiter atau 1 miligram per liter ya. Jadi ini kita nyatakan sebagai miligram per liter sehingga ini yang dapat 18,92 ya. Ini kebetulan aja ini ya, sama ya. Kadang tapi perhitungan itu kadang sudah berhenti di sini gitu. Jadi kalau saya ini ubah jadi misalnya ini 100, nah ini kalau kalian berhenti di sini pasti angkanya jadi beda dengan yang ini gitu ya. Tapi berhubung ini 10 gitu ya. Jadi seolah angkanya itu sama gitu. Tapi tetap kalau kalian berhenti ngitungnya di sini, berarti kalian nilainya ya nggak penuh gitu ya. Bisa kalian jadiin ujian. Nah, berikutnya ini zinc ya. Zinc dalam larutan. Nah, kalau di kita ada ya zinc infus yang mengandung zinc itu ada, atau larutan lain elektrolit yang mengandung zinc juga ada. Nah, ini mungkin bisa ditentukan menggunakan spektrofluoro ya. Tapi ini sampelnya kayaknya sih sampel lautan biasa lah ya. Nah, di sini kita akan menentukan dari zinc ya. Jadi ada sampel, ini 10 menit lagi ya. Jadi diketahui ya, larutan A gitu ya. Ini menggunakan metode standar adisi ya. Terus larutan B itu larutan baku standar, dipreparasi dari zinc klorida 0,1 milimol per liter. Nah, nanti preparasinya 5 mililiter aliquot ya dari lautan A itu dimasukkan ke dalam corong pisah ya. Ada 4 corong pisah. Tunggu. Nah, ini 5 masukin ke corong pisah ya. 4 corong pisah jadi 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili. Nah, kemudian dari apa keempat itu nanti ditambahkan standar larutan B gitu ya. Ini 0 karena ada 4 ya berarti 0 dulu, terus 4, 8, 12 mili ya. Nah, ini harusnya biasanya kita genapkan dulu ya. Ini tidak ada kata-kata genapkan, tapi biasanya harusnya digenapkan dulu ke volume tertentu, misalnya ke 25 misalnya. Nah, setelah itu baru diekstraksi ya, misalnya dengan 5 mili tetrachloromethan apa? CCl4 ya. Kan kloroform CHCl3 ya. Ini CCl4. Jadi ini diekstraksi dengan 5 mili ya. Aku ceritain ya, jadi 3 kali berarti ada 15 mili nanti.
yang mengandung 8 hidroksiguanolin ya. Karena ingat ZN itu tidak punya fluorofor gitu ya. Tapi setelah bereaksi dengan 8 hidroksiguanolin dia membentuk fluorofor gitu ya yang bisa dibaca nanti oleh fluoresensinya. Nah, kemudian setelah 3 kali diekstraksi, kemudian encerkan hingga 25 mili jam ya. Setelah itu baru dibaca eh, fluoresensinya ya. Nah, katakanlah datanya seperti ini ya. Pas kita nambahin 0, 4, 8, 12, maka fluoresensinya 7, 13, 19, 25 gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya ya tadi, kenapa harus diekstraksi dengan CCl4 ya, dengan adanya hidroksikuinolin gitu ya. Terus buat kurva kalibrasinya, terus hitung kadar zinc dalam larutan A-nya ya. Ini untuk jawabannya satu ya. ZN itu tidak, ini analitnya ya. Dia tidak berfluoresensi ya. Jadi dengan menambahkan 8 hidroksikuinolin, dia akan bentuk suatu kompleks, misalnya kompleks ya, yang berfluoresensi ya. Dan ini dengan adanya ZN ini kan jadi rigid ya. Nah, tapi masalahnya si ini kan dia tidak larut air gitu ya. Ini juga tidak larut air atau kurang larut air gitu. Makanya kita gunakan kloroform. CTN-nya sendiri karena dia garam, ion gitu, dia larut di air. Tapi setelah membentuk kompleks ya dia tidak larut di air ya. Jadi bisa ditarik ke kloroform dan dapat berfluoresensi. Ya. Nah, untuk langkah apa perhitungannya ya kalian pertama ini sebenarnya banyak cara ya. Kalau kalian tetap mempertahankan si ZnCl2 juga nggak apa-apa konversi Zn-nya terakhir misalnya ya, setelah selesai gitu ya. Tapi bisa juga dari awal gitu. Nah, kalau sini saya ngitungnya dari awal gitu ya. Di sini larutan uji ini mengandung Zn2 plus, larutan baku ini 0,1 ya milimol per liter per Zn per liter ZnCl2. Saya konversi menjadi Zn2 plus saja ya dengan apa berat atom dan berat molekulnya sehingga dapat sekian gitu ya. Nah, setelah itu kita eh, hitung itunya ya. Ini kan proses preparasi sampelnya. Terus kita buat apa? Bentar. Oh ini. Ya. Jadi konsentrasi zat dalam larutan organik berapa sih gitu ya? Yang untuk bakunya gitu ya. Nah, di sini kan tadi udah ditahu ya 0, 4, 8, 12. Kalau 0 ya 0 gitu ya. Tapi kalau 4 ya tinggal 4 dikali 6,528 terus dibagi volume finalnya ya. Kan volume finalnya tadi di ekstraksi 3 kali 5 mililiter ya, 3 kali 5 mililiter setelah itu dipindahkan ke 25. Jadi kita hitung per 25 milinya berapa gitu ya. Dari sini dapat 0, 1,046, 2, 3 gitu ya. Nah, setelah itu buat kurva kalibrasi dari ini dengan si ini ya, fluoresensinya. Sehingga akan diperoleh seperti ini gitu ya. Y sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, ingat kalau kita menggunakan kurva kalibrasi untuk perhitungan standar adisi, maka kita ekstrapolasikan gitu ya si persamaan ini untuk supaya dia memotong ke sumbu X ya. Ini nilainya negatif gitu, tapi kita ingat hitung mutlaknya aja gitu ya. Jadi nilai mutlaknya gitu. Nah, itu menggambarkan konsentrasi dari si ZE dalam ujinya ya. Jadi ini kita apa ekstrapolasikan, potongkan ke sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sendiri adalah minus 7,732 dibagi 5,7457 ini gradiennya ya, sehingga didapat 1,35 miligram per liter ya. C, ini CSPL-nya ya. Nah, untuk menghitung di 25 mili, karena ini ingat ya, yang dipakai kan setelah dihitung ke 25 ya. Jadi konsentrasi ini adalah konsentrasi yang di 25 ya. Nah, ini untuk menghitung ke sampelnya, kita harus hitung dulu di 25 mili ini mengandung CT-nya berapa ya. Ya kalikan aja si apa volumenya gitu ya. Jadi 1,35 mikrogram per mililiter dikali 25 mililiter maka dapat 33,66 mikrogram ZN ya.
Nah, 33,6 mikrogram CTN itu berasal dari mana? Berasal dari 5 mililiter sampelnya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk BPC-nya gitu ya, maka akan dapat 6,73 mikrogram per mililiter ya CTN dalam sampel atau larutan A gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, kadang beberapa itu ini kan udah ppm ya, jadi berhenti aja di sini hitungannya ya. Padahal ingat ini adalah konsentrasi di larutan yang diukur ya, larutan ujinya gitu ya, bukan larutan sampelnya gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan faktor faktor lainnya gitu ya. Bisa pakai pengenceran dan lainnya juga mangga aja, tapi eh, bisa seperti ini juga gitu ya. Kita langsung hitung jumlah CT-nya berapa sih, itu berasal dari berapa mililiter sampel. Ya. Oke ya, untuk spektral UV vis dan spektral fluoresensi udah selesai ya. Eh, Minggu depan kita lanjutkan dengan spektral fotometri IR ya, inframerah. Minggu depan teh kuliah nggak minggu depan? Atau sebentar dulu. Mana kalender? Oh, minggu depan libur ya. Berarti ketemu minggu depan lagi. Ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Masih ada 1 menit lagi nih, 2 menit lagi. Jangan lupa ya isi absensi ya. Nggak ada kata-kata apa namanya, lupa atau apa. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ya saya cukupkan ya. Selamat berlibur dan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat hari raya bagi yang menjalankannya ya. Mohon maaf lahir batin. Silakan kalau mau meninggalkan link Zoom. Terima kasih, Pak. Kasih Terima Pak. kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, saya izin